Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ainur Rofiq Ridwan, Prodi PBSI kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyeminarkan praproposal saya yang berjudul Analisis Alih Kode dan Campur Kode Bahasa di Pesantren Mahakarya Anak Bangsa atau singkatannya MAB gitu. Nah, tugas ini saya mempresentasikan proposal ini guna untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah, yaitu mata kuliah Seminar Sastra yang diampu oleh Bapak Yasid. Oh iya, NPM saya 1988 2011 A225752. Di sini saya akan mempresentasikan kelanjutan atau progres penelitian proposal saya yang meneliti atau yang menganalisis tentang alih kode dalam bahasa atau campuran dalam berbahasa pada santri magang di Pesantren Mahakarya Anak Bangsa. Nah, yang kemarin saya sudah jelaskan, di Pesantren Mahakarya Anak Bangsa itu mempelajari atau membahas materi-materi tentang desain grafis, entrepreneurship, leadership, kepemimpinan, hal-hal semacam itu. Jadi menurut saya ini hal yang menarik gitu untuk dibahas, karena di Pesantren Mahakarya Anak Bangsa itu kebanyakan pesertanya, kebanyakan santri-santrinya itu santri-santri magang dari luar daerah, dari luar Sumeneb, bahkan dari luar Madura juga. Contohnya yang kemarin itu baru ada dari Banyuwangi. Nah, peserta-peserta dari Banyuwangi itu kan mereka tidak terlalu familiar, tidak terlalu akrab, tidak terlalu terbiasa dengan logat-logat bahasa Madura kita kan. Nah, mereka juga memiliki logat-logat tersendiri yang mana yang mereka gunakan di sana itu adalah logat bahasa Jawa. Jadi mereka terbiasa menggunakan logat berbahasa Jawa. Nah, seringkali mereka itu selalu mengalihkan bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia mereka. Ya, kita semua paham lah ya, kita tinggal di suatu daerah yang bahasa dari daerah tersebut itu tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saat kita akan melakukan pelatihan, pembelajaran, workshop, kuliah, sekolah, intinya kegiatan yang mengandung pendidikan, kebanyakan itu pasti harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, karena ketidakbiasaan itu, karena tidak familiar, tidak biasanya menggunakan bahasa Indonesia tersebut, makanya muncullah alih kode dan campur kode bahasa, campuran bahasa. Nah, di sini kelanjutannya ada beberapa jenis alih kode dan campur kode bahasa. Saya kemarin menemukan di salah satu website atau jurnal di Google gitu ya. Saya menemukan ada 3 jenis campuran bahasa atau 3 jenis alih kode bahasa. Nah, yang pertama itu adalah text switching. Text switching itu adalah jenis yang tergolong dalam suatu bahasa
dalam suatu bahasa bebas yang terdapat dalam bahasa dalam sebuah kalimat, pernyataan, atau pertanyaan. Nah, contoh dari text switching ini biasanya ditemukan pada saat sedang melakukan tanya jawab, kuis-kuis setelah adanya materi dari pelatihan tersebut. Kalau di kalau di pesantren MAB. Nah, di pesantren MAB ini mereka seperti biasa pelatihan seperti workshop pada umumnya yang menggunakan pemateri. Setelah adanya pemateri, moderator, pemateri, dan notulen gitu bahasanya. Nah, di sini pemateri seperti pada umumnya menjelaskan materi-materi, menjelaskan hal-hal materi kajian yang dikaji gitu ya di pelatihan tersebut. Setelah mereka melakukan materi-materi, lanjut pada sesi tanya jawab. Nah, biasanya di sini yang paling banyak melakukan atau menciptakan adegan terjadinya alih kode bahasa. Nah, di sini itu text switching itu jenis yang tergolong dalam bahasa bebas. Saya ulang lagi, yang terdapat dalam bahasa dalam sebuah kalimat, pertanyaan, atau pernyataan. Nah, contohnya gimana? Contoh, misalkan itu kemarin juga ada itu baru-baru saja. Contohnya seperti pada pelatihan desain grafis kemarin, itu ada salah satu peserta yang menanyakan, desain grafis itu kan mempelajari tentang mendesain gambar, mendesain pamflet, banner, semacam-macam itu untuk suatu produk. Nah, pada waktu itu mempelajari desain grafis, mempelajari bagaimana membuat gambar, menciptakan produk, mengedit foto, gambar, dipercantik supaya menjadi produk yang lebih top lagi, menjadi produk yang lebih menarik pelanggan lagi. Ini dilakukan adanya pelatihan desain grafis. Nah, kemarin itu ada salah satu peserta yang menanyakan, Pak, gini, dia tunjuk tangan dulu, Pak, gimana caranya menyonok gambar ini, menyonok gambar di sini. Itu kan contohnya gambar di sini. Nah, dia baru memasukkan gambar yang lain, numpuk ke gambar ini. Nah, maksudnya dia mau menaruh gambar ini di bawah gambar yang pertama begini. Nah, jadi yang sini nggak kelihatan, jadi mau menaruh gini. Cuma dia bilangnya itu cara menyonok ke gambar ini itu gimana gitu. Nah, itu kan sudah salah satu contoh alih kode bahasa yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Madura gitu kan. Di situ sebenarnya kan menyonok itu bahasa Indonesianya memasukkan kan, atau menaruh di belakang gambar ini gitu kan. Cuma itu mungkin terlalu ribet, terlalu banyak makan waktu untuk mikir bahasanya gitu ya. Jadi ya sebutannya langsung menyonok gitu aja, sesuai sama yang materi saya yang kemarin, jalan pintas. Nah, di situ itu salah satu contoh text switching tadi, salah satu jenis alih kode text switching. Nah, lanjut yang kedua itu ada intrasentensial bahasa. Nah, jenis alih kode yang ini itu terjadi dalam sebuah kalimat. Nah, bukan hanya kata seperti tadi manyono, saat itu kan cuma satu kata. Nah, di intersensial ini dalam sebuah kalimat, dalam susunan kalimat atau klausa yang biasanya ditemukan dalam sebuah kalimat. Nah, contohnya itu biasanya pada saat itu biasanya itu terjadi waktu setopik
perubahan situasi topik pembicaraan. Nah, contohnya pada waktu contoh pemateri sedang membicarakan materinya gitu ya. Terus dia ada ingin menghidupkan monitor untuk mempermudah jalannya materi, jalannya pelatihan. Nah, untuk menghidupkan monitor, kan monitor itu biasanya kan agak sensitif dengan cahaya kan ya. Apalagi itu di siang hari, banyak jendela-jendela, banyak, pada waktu itu pintu semua dibuka, jadi terang di sana. Saat nyalakan monitor itu redup gitu. Jadi pemateri tersebut meminta tolong tolong untuk kalian menutup pintu dan jendela-jendela supaya lebih gelap, supaya lebih jelas monitor, cahaya dari monitor itu, supaya lebih gampang juga kalian membaca, melihatnya, lebih gampang untuk melihat monitor itu gitu. Nah, di situ mereka itu terikat dengan adat yang membuat mereka itu gak mau untuk bilang iya gitu ke ustadznya. Itu kan dipanggil ustadz kalau di sana. Pemateri pelatihan itu dipanggil ustadz oleh mereka. Nah, untuk bilang iya itu identik dengan bahasa Madura, yang bahasa Madura kalau bilang iya itu kan bahasa kasar, bahasa untuk teman-teman sepantaran, bahasa yang gak pantas lah, bahasanya itu gak pantas untuk digunakan kepada orang yang lebih tua, terutama malahan kepada gurunya, kepada ustadz itu. Kalau di Madura kan gak pantas, makanya mereka gak bilang iya, tapi lebih memilih untuk menggunakan kata engki ustadz. Nah, itu sudah termasuk alih kode bahasa. Karena kenapa? Saya jelaskan, karena ustadznya kan bilang dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dia menjawabnya dengan bahasa Madura gitu. Lanjut, yang ketiga itu ada intersentensial. Intersentensial itu dibilang salah satu jenis alih kode bahasa yang sangat jarang sekali digunakan, sangat jarang sekali ditemui gitu, karena dibutuhkan keluasan bagi pembicara untuk dapat melakukan pembicaraan dua bahasa sekaligus. Nah, ini biasanya selalu digunakan oleh para motivator gitu ya, digunakan oleh para yang motivator untuk memotivasi pendengarnya, untuk memotivasi audiensnya gitu, dengan cara menggunakan dua bahasa sekaligus. Contoh misalnya seperti di film Negeri Lima Menara, mungkin ada salah satu dari kalian yang tahu. Di Negeri Lima Menara itu ustadznya itu bilang, siapapun yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Hal seperti apapun, tujuan setinggi apapun, jika kalian bersungguh-sungguh pasti kalian akan mendapatkannya. Nah, ustadz itu langsung menggunakan bahasa Arabnya, manjadda wajada. Nah, itu kan jadi semakin semangat lagi, jadi semakin tertarik lagi, semakin menguat lagi ambisi-ambisi dalam dada kita itu dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab tersebut. Karena di Indonesia kan mayoritas orang Islam ya. Untuk orang Islam itu identik kalau dengan menggunakan bahasa Arab itu menambah kesannya itu seperti menambah energi, menambah power kita untuk semakin semangat, semakin fokus, semakin giat lagi untuk melakukan hal suatu tersebut. Jadi Pak Ustadz itu menggunakan bahasa Arab itu untuk memotivasi para murid-muridnya. Jadi manjada wajadah, siapapun yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya gitu. Nah, itu intersentensial.
Nah, itu dibutuhkan orang yang benar-benar ahli, benar-benar memiliki keluasan ya untuk mencampur adukan dua bahasa sekaligus tersebut dalam suatu kalimat. Nah, lanjut. Ada juga menurut Cher dan Agustin, itu menurut mereka itu ada salah 5 penyebab terjadinya alih kode dan campur kode bahasa tersebut. Salah satunya itu penutur, mitra tutur, hadirnya penutur ketiga, perubahan situasi yang seperti contoh yang nomor 2 ke saya tadi, dan topik pembicaraan. Nah, di sini ada saya bilang hadirnya penutur ketiga. Ini juga salah satu aspek yang menurut saya itu sangat berpengaruh ya. Kenapa? Karena dengan hadirnya peserta ketiga, dengan hadirnya penutur yang ketiga, saat kita bertutur dengan mitra tutur, 2 orang ini ya, 2 orang berbicara dengan bahasa Madura misalnya, contohnya itu, mereka menggunakan bahasa Madura dengan enak ya, biasa berbahasa Madura, namanya bahasa daerah mereka gitu kan, jadi mereka nyaman menggunakan bahasa tersebut. Nah, hadirlah penutur ketiga ini. Nah, penutur ketiga ini kebetulan dari luar Madura, dia gak tahu dengan bahasa Madura. Bergabunglah mereka, ngomongin apa sih? Nah, di situ dengan hadirnya penutur ketiga, otomatis bahasa yang digunakan 2 orang penutur ini harus berubah menggunakan bahasa Indonesia lagi. Nah, itu salah satu penyebab utama, penyebab yang paling spesifik lah menurut saya, yang paling berpengaruh untuk terjadinya alih kode bahasa tersebut. Habis itu perubahan situasi, topik pembicaraan lah, segala macam itu. Nah, lanjut yang terakhir, fungsi dari alih kode dan campur kode bahasa. Nah, ini menurut para ahli. Kalau menurut saya kemarin kan fungsinya itu untuk menggunakan jalan pintas, untuk mempermudah gitu segala macam. Nah, ini menurut para ahli. Menurut Ricci, tulisannya RITCHIE, Ricci dan Batio, fungsi dari alih kode dan campur kode bahasa itu salah satunya untuk kutipan, nomor 1, nomor 2 untuk spesifikasi lawan bicara, untuk lebih menspesifikasi maksud kita, tujuan kita bicara itu untuk apa ya, jalan pintas itulah. Untuk interjeksi atau untuk pelengkap kalimat, untuk melengkapkan kalimat aja, untuk ya lebih memperjelas lah. Dan yang keempat untuk pengulangan pernyataan. Nah, seperti tadi contohnya, pengulangan pernyataan. Siapapun yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Diulangi lagi, manjada wajada. Nah, untuk pengulangan pernyataan, untuk memperkuat power, untuk memperkuat energi dalam tubuh kita itu. Nah, yang nomor 5 terakhir untuk penjelas pesan. Nah, ini nyambung, yang nomor 5 ini nyambung dengan yang maksud saya jalan pintas itu ya, untuk memperjelas pesan, untuk memperjelas saja, untuk ya supaya tidak ada yang menggantung lah istilahnya itu, yang supaya tidak ada pernyataan-pernyataan yang menggantung di pemikiran audiens, di pemikiran pemikiran para penutur gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang progres dari pra proposal saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada salah kata, salah kalimat, salah tindakan, salah tutur. Ya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.